Goku kecil. Di awal seri Dragon Ball, Goku diperkenalkan sebagai anak kecil berekor monyet yang hidup sendirian di gunung setelah kematian kakeknya Son Gohan. Dia polos, jujur, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia. Meski tampak seperti anak biasa, kekuatan fisiknya sudah jauh melampaui manusia normal. Dia mampu mengangkat mobil, melompat sangat tinggi, dan bertahan dari serangan yang seharusnya mematikan. Pada tahap ini, Goku belum mengetahui identitas aslinya sebagai bangsa Saiyan. Dia hanya hidup mengikuti ajaran sederhana, menjadi kuat melalui latihan, dan menjaga hati tetap bersih. Saat bertemu Bulma dan kemudian berlatih di bawah Master Roshi, Goku mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot, tapi juga dari disiplin dan juga teknik. Ozaru. Perubahan pertama Goku adalah Ozaru yang muncul ketika dia melihat bulan purnama. Dalam bentuk ini, dia berubah menjadi kera raksasa dengan kekuatan meningkat sekitar 10 kali lipat. Tubuhnya membesar, suaranya menggelegar, dan kekuatannya menjadi sangat destruktif. Namun, bentuk ini memiliki kelemahan besar, yaitu hilangnya kendali. Goku kecil tidak mampu membedakan teman dan musuh saat berubah. Ozaru mencerminkan sifat asli ras Saiyan sebagai bangsa penakluk yang mengandalkan kekuatan brutal. Ketika ekornya akhirnya dihilangkan, Goku kehilangan akses ke transformasi ini. Secara simbolis, momen tersebut menandai perpisahannya dari masa lalu sebagai alat penghancur. Sejak saat itu, Goku berkembang sebagai petarung yang mengandalkan kesadaran dan kontrol diri. Goku remaja. Goku remaja muncul di akhir seri Dragon Ball, tepatnya saat mengikuti turnamen bela diri dunia Tenkaichi Budokai ke-23. Setelah berlatih keras bersama Dewa Bumi dan Mr. Popo, kekuatan Goku meningkat sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Di turnamen itu, dia menghadapi musuh lamanya yaitu Piccolo, yang sebenarnya adalah reinkarnasi dari King Piccolo, iblis yang dulu hampir menghancurkan dunia. Pertarungan mereka sangat sengit dan brutal. Piccolo berubah menjadi raksasa demi mengalahkan Goku, sementara Goku tetap tenang dan fokus. Meski tubuhnya hancur dan hampir kalah, Goku akhirnya menggunakan sisa tenaganya untuk melancarkan serangan terakhir yang menembus pertahanan Piccolo dan menjatuhkannya keluar arena. Goku menang dan menjadi juara dunia. Namun, dia memilih tidak membunuh Piccolo karena percaya suatu hari Piccolo bisa berubah. Setelah turnamen itu, Goku juga menikah dengan Chi-Chi, menandai akhir kisah petualangan masa kecilnya dan awal cerita baru di Dragon Ball Z. Goku dewasa. Memasuki era Dragon Ball Z, Goku telah menjadi pria dewasa dengan keluarga. Dia menjadi jauh lebih matang, baik secara mental maupun teknik. Dalam bentuk base-nya saja, dia sudah mampu mengendalikan energi Ki dengan presisi luar biasa. Dia menghadapi ancaman dari luar angkasa seperti Raditz dan Vegeta, dan disinilah identitas Saiyan-nya terungkap. Meski mengetahui bahwa dia berasal dari ras Saiyan, Goku memilih jalannya sendiri. Dia bukan lagi sekedar anak gunung polos, melainkan pelindung bumi. Base Goku dewasa menunjukkan bahwa kekuatan inti jauh lebih penting daripada transformasi. Tanpa dasar yang kuat, peningkatan apapun akan rapuh. Bentuk ini adalah pusat keseimbangannya. Kaioken. Teknik Kaioken diajarkan oleh Raja Kai. Teknik ini memungkinkan Goku melipat gandakan kekuatan, kecepatan, dan daya serang untuk waktu singkat. Namun, semakin tinggi pengganda yang digunakan, semakin besar tekanan pada tubuh. Saat melawan Vegeta, Goku menggunakan Kaioken hingga batas ekstrim. Dia bahkan memaksakan tubuhnya demi melindungi bumi. Kaioken bukan perubahan permanen, melainkan dorongan sementara yang menembus batas fisik. Teknik ini menunjukkan satu hal penting, yaitu Goku rela mempertaruhkan dirinya demi orang lain. Dia bukan hanya mencari kemenangan, tapi juga menjaga harapan. Super Saiyan. Perubahan legendaris ini muncul saat Goku diliputi amarah akibat kematian Krillin di tangan Frieza. Rambutnya berubah menjadi emas, auranya meledak, dan kekuatannya melonjak drastis. Super Saiyan menjadi simbol perubahan besar dalam series ini. Dalam bentuk ini, Goku akhirnya mampu mengalahkan Frieza dan mengakhiri tirani yang menghancurkan planet asalnya. Transformasi ini bukan sekedar peningkatan kekuatan, tapi perwujudan legenda Saiyan yang telah lama diceritakan. Super Saiyan menandai awal era baru di mana evolusi kekuatan menjadi pusat perkembangan cerita. Super Saiyan Grade 2 dan 3. Upaya peningkatan Super Saiyan menghasilkan Grade 2 dan Grade 3. Grade 2 meningkatkan massa otot dan daya serang, sementara Grade 3 memberikan kekuatan luar biasa dengan konsekuensi kecepatan yang menurun drastis. Goku menyadari bahwa bentuk-bentuk ini tidak efisien. Dia memahami bahwa keseimbangan lebih penting daripada sekedar kekuatan mentah. Keputusan ini menunjukkan kecerdasannya sebagai petarung. Super Saiyan Full Power. Setelah melihat kekurangan Grade 2 dan Grade 3, Goku mengambil pendekatan berbeda. Ia sadar bahwa memperbesar otot dan aura bukan solusi jangka panjang. Masalah utama dari bentuk sebelumnya adalah konsumsi energi yang boros
dan ketidakseimbangan antara kekuatan dan kecepatan. Di ruangan hiperbolik, Goku melatih dirinya dan Gohan untuk mempertahankan Super Saiyan secara konstan. Mereka tetap dalam bentuk itu bahkan saat melakukan aktivitas santai. Tujuannya adalah transformasi tidak lagi dipicu oleh ledakan emosi, tapi menjadi kondisi alami tubuh. Hasilnya adalah bentuk yang jauh lebih stabil, hemat energi, dan bisa dipertahankan lama tanpa tekanan besar pada mental. Super Saiyan Full Power membuktikan bahwa kontrol lebih penting daripada ledakan kekuatan sesaat. Ini adalah fase di mana Goku mulai berpikir sebagai ahli strategi, bukan sekedar petarung yang mengejar angka kekuatan. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 adalah peningkatan kualitas energi dari Super Saiyan biasa. Aura menjadi lebih tajam dan muncul kilatan listrik di sekitar tubuh. Energinya terasa lebih padat dan terfokus. Bentuk ini meningkatkan kecepatan dan daya hancur tanpa mengorbankan keseimbangan. Dibandingkan grade 2 dan 3, Super Saiyan 2 jauh lebih efisien dalam pertarungan nyata. Tidak ada pemborosan gerakan atau energi berlebih. Super Saiyan 2 menunjukkan bahwa evolusi sejati adalah penyempurnaan, bukan sekedar perubahan visual. Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 membawa lonjakan kekuatan yang sangat besar. Rambut tumbuh panjang hingga punggung, alis menghilang, dan aura menjadi sangat besar. Tekanan energinya bahkan bisa terasa di tempat yang jauh. Namun, bentuk ini memiliki kelemahan besar. Konsumsi energi sangat tinggi. Stamina terkuras cepat, terutama saat digunakan di dunia panah. Walaupun sangat kuat dan jangka pendek, ia tidak cocok untuk pertarungan panjang. Super Saiyan 3 adalah simbol kekuatan ekstrim yang belum sepenuhnya stabil. Dia kuat tapi belum efisien. Super Saiyan God. Dalam Dragon Ball Super, Goku mencapai Super Saiyan God melalui ritual para Saiyan. Rambutnya berubah merah dan tubuh terlihat lebih ramping. Berbeda dari bentuk sebelumnya, aura God Ki terasa tenang namun sangat berat. Kekuatan ini bukan hanya peningkatan fisik, tapi perubahan kualitas energi. Energi dewa tidak bisa dirasakan oleh makhluk biasa. Ini menandai masuknya Goku ke ranah pertarungan para dewa. Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue adalah kombinasi Super Saiyan dengan God Ki. Rambut berubah biru dan aura menjadi lebih terkendali. Bentuk ini menawarkan keseimbangan antara kekuatan besar dan kontrol presisi. Namun, Super Saiyan Blue tetap membutuhkan fokus tinggi. Jika kendali goyah, energi bisa cepat habis. Karena itu, bentuk ini menuntut disiplin mental yang lebih kuat dibandingkan Super Saiyan biasa. Blue menjadi bentuk utama Goku di era modern karena stabil dan fleksibel untuk berbagai situasi. Super Saiyan Blue Kaioken. Goku kemudian menggabungkan Blue dengan Kaioken. Ini menciptakan lonjakan kekuatan luar biasa, tapi resikonya juga meningkat drastis. Tubuh menerima tekanan berlapis dari dua teknik berbeda. Kombinasi ini menunjukkan karakter Goku yang selalu berani mengambil resiko saat diperlukan. Dia sadar bahaya yang mengintai, tapi tetap melakukannya demi melindungi orang lain. Blue Kaioken adalah bukti bahwa batas bisa ditembus meskipun dengan harga mahal. Ultra Instinct Sign. Dalam turnamen kekuatan, Goku memasuki tahap awal Ultra Instinct. Rambut tetap hitam, tapi aura berubah dan gerakannya menjadi lebih reflektif. Tubuhnya mulai bereaksi tanpa perlu dipikirkan secara sadar. Ini adalah konsep baru, bertarung tanpa ragu, tanpa analisis berlebihan. Insting mengambil alih tubuh. Namun, pada tahap ini bentuknya belum sempurna dan masih sulit dipertahankan. Ultra Instinct Master. Pada tahap sempurna, rambut Goku berubah perak dan auranya menjadi sangat tenang namun menekan. Gerakan serangan dan pertahanan mengalir otomatis tanpa celah. Bentuk ini menuntut ketenangan total. Emosi yang tidak stabil bisa mengganggu aliran insting. Karena itu, ini bukan sekedar peningkatan kekuatan, tapi peningkatan kesadaran diri. Ultra Instinct menunjukkan bahwa puncak kekuatan bukan tentang agresi, melainkan harmoni antara tubuh dan pikiran. True Ultra Instinct. Dalam versi manga terbaru, Goku mengembangkan True Ultra Instinct. Dia menyadari bahwa menekan emosinya sepenuhnya bukan jalan terbaik baginya. Sebagai Saiyan, emosi adalah bagian dari identitasnya. True Ultra Instinct memungkinkan Goku tetap menggunakan emosinya tanpa kehilangan aliran insting bertarung. Ini adalah bentuk yang lebih selaras dengan kepribadian Goku. Jika Ultra Instinct Master adalah ketenangan mutlak, maka True Ultra Instinct adalah keseimbangan antara insting dan jati diri. Bentuk ini mencerminkan evolusi terakhirnya sejauh ini, bukan menjadi makhluk tanpa emosi, tapi menjadi dirinya sendiri dalam versi paling kuat. Super Saiyan 4. Bentuk ini pertama kali muncul di anime Dragon Ball GT. Waktu itu ceritanya Goku berubah jadi Golden Great Ape, lalu dia berhasil mengendalikan kekuatan brutalnya. Dari situlah lahir Super Saiyan 4, gabungan antara kekuatan Ozaru yang liar dan kesadaran penuh dalam bentuk manusia. Secara tampilan, SSJ 4 benar-benar unik. Rambutnya kembali hitam tapi panjang,
Tubuhnya dipenuhi bulu merah, matanya tajam dengan garis merah di sekitar kelopak, dan ekornya muncul lagi. Aura yang keluar terasa panas dan buas, bukan aura bersih seperti Super Saiyan Blue. Bentuk ini terasa lebih seperti evolusi alami rasa Ian, bukan hasil latihan energi dewa. Dulu karena GT bukan adaptasi langsung dari manga karya Akira Toriyama, Super Saiyan 4 dianggap non-canon. Sementara di seri utama seperti Dragon Ball Super, Goku berkembang ke arah kekuatan dewa seperti Super Saiyan God, Blue sampai Ultra Instinct. Tapi belakangan ini, lewat proyek resmi terbaru yaitu Dragon Ball Daima, konsep SSJ 4 muncul kembali dalam versi baru. Karena ini bagian dari proyek resmi dan melibatkan tim inti Dragon Ball, banyak fans menganggap SSJ 4 sekarang sudah masuk jalur canon, atau setidaknya tidak lagi dianggap sekedar cerita sampingan seperti dulu. Intinya, Super Saiyan 4 itu simbol kekuatan Saiyan yang murni dan liar. Kekuatan Super Saiyan Blue itu jalur dewa, Ultra Instinct itu jalur ketenangan dan insting ilahi, maka SSJ 4 adalah jalur naluri dan darah Saiyan sepenuhnya. Dan justru karena beda itulah, banyak fans merasa SSJ 4 punya aura paling garang dibanding bentuk lainnya. Dan itulah dia semua evolusi Goku dari kecil hingga saat ini. Jika ada perubahan terlewat yang tidak dibahas, komen aja di bawah ya. YPB Dragon.